Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu ya teman-teman. Teman-teman, video kali ini masih membahas sebuah project management tools yang free dan open source. Dan ini adalah request dari dua teman kita. Sebentar saya tampilkan requestnya ya. Nah, di sini dari Mas Firhan Abigail dan satunya adalah Mas Hairul Umam ya. Terima kasih kepada kedua teman kita yang telah memberi masukan bahwa kita perlu mereview juga Taiga. Nah, ini menindaklanjuti dari dua review sebelumnya yaitu Redmine dan Plane. Nah, tetapi kedua kedua tools tadi itu masih ada catatannya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau belum nonton silahkan menonton dua video saya sebelumnya. Nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Nanti juga kita akan coba bandingkan dengan Taiga. Nah, apakah Taiga ini bisa menjadi alternatif kuat bagi Redmine dan Plane? Atau ada catatannya juga? Jadi nanti kita akan coba bersama-sama ya teman-teman ya. Dan teman-teman, ini jujur tadi saya mengalami suatu masalah ketika mencari source code-nya atau Docker-nya atau installernya ya teman-teman ya. Tetapi kemudian ketemu yang resminya dan berjalan dengan baik teman-teman. Nah, kita akan coba lihat dulu website resminya yaitu ada di taiga.io. Nah, di sini disebutkan secara jelas bahwa Taiga ini free dan open source ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa pakai. Walaupun demikian, nanti kita juga tetap bisa yang menggunakan versi apa namanya versi hostingnya di sana. Atau kalau kita mau install itu juga bisa teman-teman. Ternyata nanti cara installnya gampang sekali dan saya sudah menginstall di localhost saya dan nanti kita akan coba bersama-sama ya teman-teman ya. Apakah dari versi yang kita install di komputer kita sendiri apakah nanti ada masalah, ada keterbatasan atau tidak. Karena kalau kita kemarin lihat versi yang plain ya, plain itu ada fitur yang ternyata tidak bisa kita akses kecuali kita berlangganan versi Pro-nya. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada versi Pro ya, jadi kita bisa langsung gunakan. Tetapi di sini ada, nah ini dia, ada tab untuk pricing. Kita coba lihat dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada versi free. Nah, ini unlimited ya usernya, projectnya juga unlimited. Dan estimation tool, Taiga Seed. Ini saya kurang tahu juga ini apa. Dan kalau kita lihat yang versi premiumnya, itu sebenarnya mirip-mirip ya. Perbedaannya hanya supportnya dan ada help. Dan ini ada keterangan bahwa kalau kita berlangganan, maka ini sebenarnya akan membantu project Taiga juga ya. Nah, ini Taiga Cloud Basic. Ini berarti menggunakan infrastrukturnya dari Taiga. Dan ternyata gratis teman-teman. Demikian juga ini unlimited loh. Jadi kita sebenarnya menggunakan infrastrukturnya Taiga dengan gratis ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, kalau self-hosted yang kita lakukan saat ini juga semuanya unlimited, tidak ada batasan, tidak ada tertulis ada batasan apapun ya. Jadi sebenarnya kita langsung bisa gunakan dengan baik, teman-teman. Ya, ini ada estimation tool Taiga Seed ya. Itu aja teman-teman. Jadi kita coba lihat fitur-fiturnya ya. Um, Nah, ini yang menggunakan ternyata sudah banyak sekali, termasuk ada Red Hat, ya, ada Orange, ada Accenture, bahkan ini ada Fujitsu, Mozilla, HP, Telefonica. Jadi ini sebenarnya Taiga ini sudah dipakai oleh banyak perusahaan besar dan terkenal juga ya teman-teman ya. Nah, ini ada testimoninya. Nah, ini Agile Project Management made easy, intuitive, and effective. Dan ini berarti perencanaannya akan terorganisasi dengan baik ya. Interaksi timnya, komunikasinya bisa dilakukan secara efektif kalau kita menggunakan Taiga. Ini ada insight-nya, jadi kita bisa melihat nanti grafisnya apakah stay on track atau tidak ya, tugas-tugasnya. Dan ini
ease of use, mudah digunakan. Coba nanti kita buktikan apakah ini mudah digunakan atau enggak. Dan ini dia self-hosted, jadi kita bisa menggunakan software ini untuk diinstal di infrastruktur kita sendiri, ya. 100% open source teman-teman ya. Ini kerennya. Ini fitur-fitur yang lain ya. Tadi saya sudah sedikit agak mencoba. Ada Kanban, ada Scrum. Nanti kita bisa pilih, bahkan nanti bisa switch ya antara Kanban dan Scrum. Nah ini keren juga sih. Kalau kita lihat dari screenshotnya ini udah aktif, jadi kelihatan keren ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat di sini kalau menggunakan model Scrum, di sini ada isu-isunya apa aja gitu. Oke, ini ada reportingnya di dashboard. Kayaknya sih keren juga ya. Ini bisa dikustomisasi dan ini ada integrasinya juga. Dan mari kita langsung coba saja teman-teman. Mungkin saya sebagai catatan sedikit, ini untuk instalasi teman-teman sebaiknya menggunakan source yang ada di GitHub, yaitu dari Taiga.io /Taiga -docker. Ikuti ini aja ya teman-teman ya. Nanti jangan salah kayak saya tadi. Jadi saya kehilangan waktu beberapa jam karena saya salah mengambil source Docker-nya ya teman-teman ya. Jadi kita harus mengambil yang ada di sini di GitHub, jangan yang di tempat lain, jangan yang di GitHub hub.docker ya, jangan di situ juga karena itu salah juga. Tapi kita lihat yang di sini. Ada catatannya sedikit ya teman-teman ya. Ini ada beberapa, kalau kita lihat di sini, ini tidak terlalu aktif ya. Ini terakhir 10 bulan yang lalu ya. Bahkan kalau kita lihat dari source code-nya itu 3-4 tahun yang lalu. Ini bahkan 2 tahun, ini environment-nya aja ya teman-teman ya. Tetapi jangan khawatir kalau kita ikuti cara instalasi di sini, ini lancar sekali ya teman-teman ya. Jadi ikuti saja yang ada di sini. Ini lancar. Kalau kita lihat yang di atas-atas ini saya sempat gagal-gagal ya teman-teman ya. Jadi ikutin yang ada di Taiga.io, Taiga Docker ya. Ini jangan lupa dicatat ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Tampilan awalnya seperti ini, sesimpel ini ya. Ini sebelum login. Tapi nanti teman-teman ada fitur untuk membuat super user di sini. Nah, create super user nanti dijalankan aja. Nah, ini kita akan login sebagai super user. Jadi saya login sebagai super user, saya udah bikin dulu, kita login. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini ada project dashboard. Jadi memang tampaknya simple sekali ya teman-teman ya. Ini memang karena belum banyak project yang kita buat, jadi akan nampak simple dan nanti kita akan bisa custom tampilannya. Tetapi sebenarnya kalau saya coba sekilas tadi, mungkin ini tidak se-customizable seperti di Plain maupun di Redmine ya. Tetapi kita lihat aja nanti dan kita akan bikin kesimpulan bersama ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat project-nya yang sudah kita bikin. Contohnya, kalau kita klik di sini, kita langsung masuk ke daftar project kita ya teman-teman ya. Di sini saya sudah bikin tadi project Swarm Messenger, tapi saya akan buat satu project lagi supaya teman-teman kurang lebih akan tahu bagaimana sih caranya membuat project. Nah, waktu kita akan membuat project, ini akan ditawari dengan apakah kita mau metode Scrum atau Kanban, atau kita menduplikasi dari project yang sudah ada, atau kita import project ya. Nah, kita akan coba menggunakan Scrum dulu ya teman-teman ya. Nanti jangan khawatir kalau misalnya kita berubah pikiran, kita tetap bisa mengubahnya ke Kanban. Oke, contohnya kita akan coba ke Scrum, kita akan coba project, contohnya namanya Hospitaloka Hospital Management System. Oke. Ini apa namanya? Atau ini Hospital Information System. Oke. Ini adalah sistem informasi rumah sakit Hospitaloka. Ini contohnya ya teman-teman ya. Nah, ini ada yang menarik teman-teman. Ini ada fitur pilihan ya. Ada pilihan apakah ini akan menjadi public project atau private project.
Kalau teman-teman memang mengerjakan di software house, di perusahaan teman-teman sendiri, lebih baik ke private ya. Karena kalau public, artinya nanti kalau misalnya teman-teman mempublish ini di mana gitu ya, pakai domain name tertentu, itu nanti akan bisa dilihat juga oleh orang lain ya, karena itu sifatnya terbuka. Jadi kita contohnya akan bikin bahwa ini private project, jadi hanya untuk project internal aja. Jadi tidak akan melibatkan orang lain di luar sana gitu ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman nanti kliennya itu ingin coba melihat, boleh juga nanti dibuatkan account ya. Oke, contohnya kita akan create project di sini. Nah, ini akan dibuatkan karena kita tadi memilih Scrum, maka kita akan modelnya seperti ini ya, ada story-story dan sebagainya ya. Ini ada backlog-nya, jadi secara default ini akan masuk ke backlog. Backlog ini adalah berarti daftar tugas-tugas gitu. Tugasnya akan banyak sekali akan di sini ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba buat user story ya. Ini istilahnya story ya. Oke, contohnya mendesain atau mengumpulkan requirement user requirement atau menyusun ya, menyusun aja, menyusun user requirement dokumen atau gitu aja lah ya. Ini mengumpulkan dan menyusun dokumen user requirement. Itulah contohnya ya. Nah, di sini teman-teman yang cukup menarik di sini ada poin-poin untuk apa namanya? Contohnya di sini UX kita mau kasih poin berapa gitu ya. Nah, contohnya bisa 2 gitu. Desain 10 misalnya ya. Kemudian front dan back nggak usah dulu ya. Oke, nah total poin 12. Jadi ini tugas ini ada poinnya 12 gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita mau assign ke siapa? Contohnya assign to me deh. Nah, oke. Nah, di sini kalau ada dokumen, nah ini kita bisa drag and drop di sini teman-teman ya. Nah, di sini ada tulisan juga apakah kita akan membuat due date-nya. Nah, contohnya sekarang tanggal 16, kita kasih due date-nya tanggal 17 deh, besok harus selesai. Nah, ini apakah ini dia. Apakah ini tim requirement ya, is requirement that must exist in the project but should have no cost for the client. Nah, oke, jadi ini tidak ada cost tambahan untuk ke klien ya, walaupun ini ada tambahan tim gitu ya. Kemudian di sini ada a client requirement is new requirement. Oke, ini kita centang di sini karena ini baru ya. Ini kalau misalnya mau di block this item yang mungkin karena dependensinya tidak dapat dipenuhi. Nah, oke, kita kosongkan. Nah, oke, kemudian kita klik create. Nah, ini dia. Maka di sini akan muncul tugas di backlog kita adalah menyusun user requirement. Kita tambahkan misalnya user story-nya mendesain apa namanya? Mendesain sistem hospital lokal. Oke. Mendesain sistem hospital lokal. Oke, kalau dan lain-lain ya ini sama. Ini mungkin sudah ada desain UX, desain sistemnya, oke lah. Kemudian front, oke, kita tambahkan 10 misalnya, back 10. Nah, oke. Kemudian kita kasih due date misalnya hari Sabtu. Ya, nggak libur ya Sabtu. Oke, kita create. Nah, ini contohnya dan seterusnya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ini berarti kita sudah membuat beberapa tugas ya atau story di sini. Kalau kita lihat di sini project tampilan awalnya, nah ini tampilan awal dari project ini jadi nampak 2. Ini kelihatan jadi sepi ya teman-teman. Ini mungkin tidak serame kalau kita bandingkan dengan plain ya atau dengan Redmine. Nggak apa-apa, ini tampilannya simple ya. Tapi kalau misalnya kita ingin lihat detailnya, kita bisa langsung klik di sini ya.
Hospitaloka. Ini ada simbolnya kunci, ini karena private ya teman-teman ya. Ini ada, kalau misalnya mau kita pindah-pindah, boleh. Oke, jadi ini urutan kedua gitu ya. Jadi contohnya di sini akan nampak bahwa saya terlibat di 2 project contohnya. Kalau kita klik di sini, ya klik di sini, maka ini akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah kayak story-nya ya, log-nya. Ini statusnya kita watching. Kita kalau mau like juga kita bisa like di sini. Nanti mungkin ada tim juga yang membuat like juga boleh ya. Nah, kalau kita lihat di sini Scrum-nya seperti apa. Nah, kalau kita lihat backlog-nya, nah ini akan muncul seperti ini. Ini bisa di custom to have nice graph that help you follow the evolution. Oke. Kita klik admin. Nah, ini bisa kita lihat modulnya. Epic. Nah, kita coba aktifkan ya. Jadi ini langsung masuk ke setting untuk project yang bersangkutan ya teman-teman ya. Nanti kita akan coba lihat settingnya apa aja di sini. Nah, ini langsung masuk ke modul. Kita mau lihat di sini. Kita lihat Epic. Oke. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya teman-teman ya, bahwa di sini ada fitur apakah kita mau model Scrum atau Kanban atau dua-duanya, ini juga bisa dicentang ya. Atau ini switching ya, coba kita lihat ya. Oke, berarti kita bisa melihat 2 model ya, apakah Kanban dan Scrum. Jadi ini ada 2 view sebenarnya nanti. Coba kita cek dulu teman-teman. Nah, ini kalau modelnya Kanban, ini ada board ya, atau card-card nanti di mana kita nanti bisa edit, atau kita pindah-pindah kalau misalnya ini masih new ya, ini masih dalam backlog. Kalau dalam Scrum kan ini istilahnya backlog ya. Nah, ini kalau misalnya ready, nah kalau mau ini juga pindahkan ke sini. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nanti kalau in progress tinggal kita pindahkan ke kanan. Oke, kita coba lihat tadi settingnya project ini. Kemudian kita masuk ke setting ya. Jadi kita klik di setting di sini. Kita lihat satu-satu. Nah, kalau kita lihat project detailnya di sini, jadi kita masih bisa mengedit-edit di sini. Ini juga ada fitur, is this project looking for people? Nah, ini kalau misalnya kita mau hire orang lain juga boleh. Nanti jadi ini, nah ini dia. Kalau kalau kita mau apa namanya meng-hire orang lain, dan ini kalau misalnya yang ingin kita cari apa, kita bisa tuliskan di sini ya. Kita ini aja deh, kita hilangkan, dan ini masih tidak kita set sebagai public ya, kita masih private. Oke. Artinya kalau misalnya ini masih looking tapi private, berarti hanya yang tergabung di sini aja yang bisa ini ya apply. Oke, kita lihat juga presetnya seperti apa di sini. Nah, ini contohnya ingin default value-nya aja sih. Kalau modul tadi kita sudah intip sedikit. Jadi ini modul yang bisa kita gunakan adalah Epic-nya, ini untuk visualisasinya. Kemudian modul Scrum dan Kanban, kita bisa melihat 2 view berarti ya. Sedangkan ini isu-isunya, ini track the bugs, question, and enhancement, itu juga kita bisa bikin ya. Jadi artinya nanti kalau projectnya itu sudah berjalan, mungkin ada isu-isu atau sesuatu nanti bisa kita masukkan menjadi isu ya. Jadi harus di follow up. Ini bahkan ada wikinya ya. Jadi kita seolah-olah membuat apa dokumentasinya yang bisa kita gunakan untuk apa namanya komunikasi dan apa namanya kolaborasi juga. Nah, ini ada Meetup, choose your video conference system. Jadi ini sebenarnya keren juga nih, ada fitur Meetup-nya. Coba kita aktifkan. Oke, keren juga. Kita bisa gunakan Jitsi, add a prefix to the chat rocks. Oke. Contohnya kita bikin Swatizen. Oke, kita enter. Nah, oke ya, keren ya teman-teman ya. Oke, kita simpan ya. Jadi kita harus klik di sini untuk menyimpannya. Kemudian export. Nah, ini untuk mengekspor datanya, report, nah Epic report dan seterusnya. Kemudian atributnya, ini hanya sekedar ini sih ya, atribut-atribut. Ini status, warna-warnanya juga kita bisa set. Atau kalau mau kita tambahkan statusnya juga boleh ya. Nanti kita bisa set warnanya apa. Atau kita mau edit juga bisa di sini. Ini asiknya adalah
ini sudah terdefinisi ya, ini berbeda dengan Redmine. Jadi kita langsung bandingkan dengan pengalaman kita sebelumnya ya. Nah, kalau Redmine betul-betul apa namanya, masih blank gitu ya. Jadi kita harus setup sendiri nilai-nilainya. Kalau ini kebetulan sudah ada, jadi kita tinggal pakai teman-teman ya. Oke, nah ini juga sudah semua. Kemudian poin-poinnya, nah ini kalau mau kita tambahkan poin-poinnya juga boleh ya. Kemudian priorities, oke. Severities, oke juga ini sudah didefinisikan, jadi kita tinggal pakai. Type-nya, wah ini udah keren juga sih, tinggal pakai apakah isunya tadi, nanti ya, yang akan kita buat itu berupa bug, atau question, atau enhancement, atau request enhancement ya. Ini kalau ada custom field, ini text, ini kita bisa tambahkan sih. Kemudian due date, oke. Wah keren juga ini. Jadi nanti bisa berwarna seperti ini nih. Dan due soon. Nah, ini berapa sih waktu yang due date-nya? Nanti kita bisa set ya. Contohnya ini 14 hari before due date-nya. Oh, keren ya. Ini kalau sudah lewat past due. Oke, keren. Keren teman-teman. Kanban option. Kemudian member. Nah, ini kalau misalnya project Hospital Loka HIS ini kita bisa tambahkan member yang lain. Boleh ya. Ini kebetulan belum ada. Nah, kita bisa invite berarti berdasarkan emailnya ya. Oh, keren juga. Jadi kita bisa invite langsung tanpa harus register satu-satu ya. Kemudian ada permission, oke, UI, UX, Epics, oke, design. Oke teman-teman, keren sih. Rasanya kita nggak harus berlama-lama di setupnya ya teman-teman ya. Coba kalau kita lihat Epic-nya seperti apa. Oh, ini kita harus add Epic dulu untuk visualisasinya ya. Coba kita add Epic seperti apa sih? Hmm, oke. Kita ini aja lah ya. New. Oh, berarti kita bisa pilih ya yang new, yang ready. Hmm, contohnya yang new deh. Nggak usah kasih tag lah. Hmm, ini kalau ada team requirement, client requirement, blog, nggak usah. Coba kita create. Seperti apa sih bentuknya? Coba, oke. Oh ini nanti bisa kita lihat progresnya ya. Atau coba yang in progress deh. Kita mau lihat yang in progress. Nanti progresnya ada berapa persen. Di sini akan muncul ya teman-teman ya. View-nya kita bisa lihat di sini. Project, sprint, assign, status, progress. Oke. Udah diaktifkan semua. Oke, kita langsung masuk ke Kanban-nya atau Scrum tadi dulu ya teman-teman ya. Tadi kita sudah lihat di sini, kita lihat backlog-nya. Ini sudah ready semua. Kita lihat di sini apa aja kita bisa edit dengan klik di sini. Nah, ini contohnya kita bisa tambahkan tag di sini ya, atau kita link to Epic. Nah, ini kita link ke existing, oke. Kita save. What the Epic? Apa ya? Oke lah ini. Hospital Luka Progress. Oke. Kemudian kalau mau ditambahkan tag-nya apa? Eh, pre. Kita pre gitu aja lah ya. Kita kasih tag seperti itu aja nggak apa-apa. Kalau ada attachment kita bisa tambahkan di sini. Drag and drop ya. Coba kita tes drag and drop contohnya. Oh bisa. Oh sorry. Oh harus ada deskripsinya. Nggak usah. Kita enter aja. Coba. Oke. Kalau mau tambah lagi. Kita tambahkan lagi contohnya. Oke, kita tambahkan dua ini ya. Kemudian kita bisa tambahkan subtasnya apa aja ya. User requirement specification.
Oke, kemudian uh, fitur requirement lah ya, specification. Oke, kemudian ini contohnya ini aja. Kita assign ke siapa? Contohnya ini ke saya deh. Oke, ini ke saya juga lah ya. Oke, kayak kurang kerjaan aja. Oke, ini new. Oh, bisa in progress, ready for test. Contohnya in progress. Ini contohnya in progress. Oke, ini kita cancel. Oke, ini kalau ada komentar kita bisa tambahkan ya. Oh, keren, ini sudah bisa rich text format ya. Em, semua requirement dari RS Hospitaloka misalnya. Oke, kita save. Dan seterusnya, nanti ini bisa tektokan juga dengan teman-teman yang lain. Nah, ini ada tabnya juga, aktivitasnya, lognya juga kita bisa lihat di sini. Ya, common-commonnya, ini sebelah kanan ini berarti sidebar-nya, yang di-assign siapa aja. Kalau mau ditambahkan assignment-nya siapa, ini boleh di sini ya. Yang melihat atau mengawasi dari project ini siapa aja, ini juga akan muncul di sini ya teman-teman ya. Ini statusnya ready. Oke, kita balik lagi, kalau balik ke sini ya. Oke. Oh, ini sorry, ini next. Ke tugas berikutnya rupanya ya, ke nomor 2. Ini baru 2 ya, coba kita lihat backlog lagi di sini. Nah, ini sudah ada tag-nya. Jadi kalau kita nambahkan tag di sini ya, ini seperti label ya. Kalau di Plin kemarin kita bisa bikin label. Kalau ini tag, oke. Istilahnya berbeda-beda ya. Nah, ini secara garis besar di sini akan muncul poinnya berapa jadi kalau misalnya kita sudah berhasil menyelesaikan, maka kita akan mendapatkan poin berapa gitu ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya desain juga sama. Kita klik di sini, kita tambahkan desain apa namanya? Sistem desain sistem lah ya, Hospitaloka. Oke, tambahkan aja. Kemudian desain infrastruktur Hospitaloka. Oke. Desain database Hospitaloka. Oke, kemudian apalagi desain apalagi ya? Oke, presentasi desain ke klien. Oke, ini contoh aja ya teman-teman ya. Nanti terserah teman-teman seperti apa. Ini contoh aja. Nah, oke, di sini contohnya lagi-lagi di-assign ke saya, ini di-assign ke saya juga, ini ke saya juga, ini ke saya juga. Ini kita escape, oke. Ini ada poin-poinnya. Jadi nanti kalau ini misalnya sudah selesai, maka poinnya kita dapatkan ya teman-teman ya. Ini kalau ada attachment seperti tadi, kita bisa drag and drop di sini. Ini yang assign to me deh. Ini ada shortcutnya, jadi nggak usah milih-milih. Ini langsung assign to me. Oke. Oke, keren. Nah, ini kalau kita dari model Scrum ya teman-teman ya. Nanti jadi di sini akan backlognya ini akan banyak sekali tugas-tugasnya ya. Walaupun demikian tetap bisa di search di sini sih. Contohnya saya ingin lihat user, nah ini dia. Gitu ya teman-teman ya. Oke, contohnya kita tambahkan story lagi. Kita sudah mulai develop sistem. Oke, Hospitaloka. Mulai coding. Oke lah, ini gitu aja lah ya. Ini kita kasih tag misalnya code. Oke. Oke, sebentar ada telepon. Sebentar. Kemudian kita create. Nah, ini contohnya develop system Hospitaloka, ada tag-nya. Sebentar teman-teman. Nah, ini contohnya kita sudah bikin 3 backlog.
Bagusnya adalah bahwa di sini kita bisa langsung berpindah ke view-nya Kanban ya. Nah, di sini dia. Jadi kita bisa punya dua view, baik secara Scrum maupun secara Kanban. Nah, di sini kita bisa lihat seperti ini. Ini belum di-assign, coba kita edit atau kita langsung di sini assign to saya contohnya ya. Oke, add. Nah, ini tinggal digeser-geser aja sih teman-teman. Oke, ini ready. Nah, ini contohnya yang menyusun user requirement in progress. Nah, kalau kita masuk ke Scrum, coba kalau masuk ke Scrum di sini, ini kalau misalnya kita langsung masuk ke done ya, done, maka di Kanban-nya ini juga langsung pindah ke sana teman-teman ya. Oke, ini udah done. Coba kita lihat epic-nya. Oke, epic-nya di sini. Oh, tadi kita lihat yang in progress aja ya. Oh, atau ini tadi kita link-nya ya, kita link ke sini ya. Coba kalau kita lihat di sini detailnya. Nah, ini ada sub-nya, ada sub-nya. Sebenarnya kita langsung bisa di sini kita link-kan juga bisa ya, seperti tadi ya. Menyusun user requirement. Ini sudah kita link to epic. Oh, oke, ini sudah ya. Kita coba balik ke sini yang nomor 2. Nah, ini belum di link, kita coba link ke Epic. Nah, kita link ke sini. Kemudian ini juga kita link ke Epic. Oke. Nah, oke. Jadi seharusnya kalau kita lihat Epic di sini, nah ini ada, bisa kita lihat detailnya di sini. Nah, begitu ya teman-teman ya. Menyusun user requirement. Sebentar, ini untuk ngeset progresnya gimana ya? Coba kita lihat di sini. Ini attachment-nya, tax-nya. Oke. Oke. Saya belum nemu cara ngeset berapa persennya ya teman-teman ya. Coba kalau kita lihat di Epic di sini, apakah ini bisa langsung di... Oh, nggak bisa ya. Ini seharusnya ada progresnya ya. Oke. Atau kita set di sini ya. Oke, berarti ini contohnya kalau misalnya kita udah close, oke, ini sudah close, ini sudah close, ini sudah close. Apakah nanti di sini sudah oke, betul ya teman-teman ya. Ini berarti kalau statusnya close berarti ini berjalan ya teman-teman ya. Jadi contohnya kalau kita masuk ke menyusun user requirement, contohnya di sini kalau misalnya close tapi satunya belum, maka di Epic di sini maka seharusnya 50%. Kurang lebih begitu teman-teman ya. Ini kita tampilkan di sini. Jadi Epic ini oke, cara kerjanya seperti itu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman juga bisa bikin Epic-Epic yang lain sih untuk memonitor tugas-tugasnya ya. Oke, ini kalau kita misalnya mau menambahkan issue. Nah, contohnya kita akan tambahkan issue. Contohnya subjeknya apa ya? Misalnya menambahkan fitur untuk apa ya? Fitur untuk Cito. Nah, ini contohnya. Kita kasih tag misalnya requirement. Oke. Menambahkan fitur Cito untuk
pada saat, misalnya pada saat pendaftaran pasien UGD misalnya. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Atau pada saat pendaftaran laboratorium misalnya. Ini contoh aja. Ini kalau ada attachment, contohnya kita bisa tambahkan di sini. Di assign to me. Ini new deh. New. Kemudian kita create. Nah, ini ada keren nih. Ada severity-nya, ada priority-nya gitu ya. Coba kalau misalnya kita edit di sini, tipenya bukan 4 ya. Kita ubah tipenya enhancement, severity-nya important misalnya, priority high misalnya ya, karena ini sudah berjalan contohnya. Nah, kita bisa ubah di sini, dan ketika ini sudah kita bikin seperti ini, kita balik ke issue. Nah, ini warna-warnanya seperti ini ya. Dan ini kalau kita klik, ini berarti urutannya bisa kita ubah ya teman-teman ya. Atau kita mau filter boleh. Nah, ini nanti statusnya apa bisa kita ubah. Contohnya ini oke, ini sedang dikerjakan, maka kita tulis sebagai in progress ya. Ya. Ini kalau mau meet up, oke. Oh, langsung jalan ke Jitsi ya. Hospitaloka Hiswatizen. Wah, keren ya. Oke, kita nggak usah dulu. Berarti nanti kita bisa undang orang lain untuk bergabung dengan meeting video call kita ya teman-teman ya. Ini keren sih, keren ya. Kemudian kita juga bisa buat wiki misalnya untuk dokumentasinya, misalnya kita mau bikin main page-nya di sini. Oke. Dokumentasi proyek Hospitaloka. Pendahuluan. Waduh, ini kayak bikin skripsi. Bab 1, oke lah. Oke, ini contohnya kita mau bikin heading. Oke, wah keren ya, gede ya. Sayangnya ini nggak bisa resize untuk boxnya ini ya, kotaknya ini ya. Atau kalau ini semakin banyak apakah? Oh iya betul, dia makin menurun ya, makin membesar. Oke. Oke, jadi ini akan membesar. Kemudian kita save. Oke, ini langsung dalam bentuk view-nya. Ini kalau ada bookmark, oh keren juga ya. Misalnya banyak, nanti kita bisa bikin bookmark di sini ya teman-teman ya. Kalau ada dokumen-dokumen lain, misalnya screenshot dan sebagainya, bisa drop attachment here. Kemudian ada tim. Nah, di sini tim-timnya bisa kita lihat. Ini sayangnya baru saya seorang. Total power 7. Ini kayaknya diambil dari poin-poin yang sudah kita dapatkan ya teman-teman ya. Jadi nanti kita kalau misalnya menyelesaikan suatu tugas atau isu, maka kita akan mendapatkan power di sini. Oke. Nah, ini kategorinya sih mungkin ya. Kita udah sampai mana? Oh, ini sorry, ini untuk close issue-nya ada berapa? Enggak juga sih. Ini kayaknya ininya ya. Mungkin ini, oh iya kategorinya. Night shift. Berapa yang kita close task-nya gitu ya. Saya nggak kurang paham juga. Ini maksudnya apa? Ini apakah ini kategorinya ya? Apakah nanti kita sudah mencapai poin berapa, maka akan masuk ke sini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau punya info boleh dituliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Ini maksudnya apa gitu ya. Nah, kemudian kita lihat issue udah oke. Jadi kita sudah lihat Epic, Scrum, Kanban, issue. Kalau kita mau search, oke nggak usah di search. Kemudian kalau ada, ini setting untuk projectnya. Kalau kita mau lihat semua project, kita masuk ke sini. Nah, ini ada 2 project di mana saya terlibat contohnya. Kita masuk ke sini. Dan di sini untuk profile, account profilnya ya teman-teman ya. Ini simpel banget sih sebenarnya sih. Kalau saya tadi kita lihat ya, account settingnya cuma seperti ini. Kalau kita mau mengganti password, ini untuk profilnya, mengganti foto, simpel banget sih. Kemudian start page-nya dalam bentuk apa, kita bisa ubah sih.
Kalau misalnya untuk Hospitaloka ini contohnya kita akan tampilkan Kanban-nya. Oke, coba kita lihat masuk ke halaman depan Hospitaloka. Oke, langsung Kanban ya. Jadi kita bisa set nanti langsung masuknya kemana. Kalau semua messenger, oh ini masuknya ke timeline sih. Oke juga ini timeline, jadi kita bisa pilih sih halaman depan untuk masing-masing projectnya itu apa. Kalau Hospitaloka kita langsung Kanban, kalau semua messenger ini dalam bentuk timeline-nya, apa yang sudah kita kerjakan akan muncul di sini ya teman-teman ya. Oke. Ini untuk notification, kalau misalnya kita mau subscribe notification-nya, ada desktop notification, ada event-eventnya. Oke, enable. Kita masuk lagi ke Hospitaloka. Ini bisa collapse menunya ya, jadi lebih clear di sini. Ini memang sayangnya kita masih simple, tapi nanti teman-teman juga bisa bikin apa namanya, kalau sudah banyak sekali projectnya yang terlibat, sebenarnya ini ada catatan tambahan sih, di mana poin-poin yang sudah kita selesaikan, yang kita kumpulkan itu kita bisa lihat ya teman-teman ya, itu kerennya sih. Jadi kita bisa lihat di apa namanya, di profile kita tadi ya teman-teman ya. Oh ini timeline-nya. Di manakah tadi? Ini apa ini? Discover trending project. Oke. Oh kita bisa lihat dari halaman depannya. Ini most active. Ini most like. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau bergabung ke komunitas Taiga atau mau tanya-tanya boleh. Seperti itu teman-teman. Sebentar, kita harus menyimpulkan ya teman-teman ya. Kesimpulannya apa nih? Jadi kalau kita bandingkan dari 3 project ya teman-teman ya. 3 project manajemen antara Redmine, Plain, sama Taiga. Sebenarnya Taiga ini betul-betul tanpa ada batasannya ya. Jadi kita sudah bisa pakai semuanya dengan free, tidak seperti plain yang harus ada versi pro-nya. Kalau ini betul-betul kita sudah bisa pakai semua fiturnya. Tapi ada catatan menurut saya ya teman-teman ya. Ada catatannya sih. Mungkin ini tampilannya tidak se-fresh plain ya. Kalau plain itu kesannya gampang sekali digunakan, eh, dan gampang sekali ya, bersih dan gampang sekali. Cuma nilai plusnya di sini ada langsung bisa kita create meetup ya, meetup. Walaupun sama aja sih ini dengan video apa namanya, eh, video conference yang open source. Jadi kita bisa gunakan Jitsi ya. Kemudian untuk tampilannya keren, ini bisa Scrum dan Kanban. Ya, jadi kita bisa pilih menggunakan Scrum atau Kanban atau salah satunya juga boleh. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Eh, Apalagi Scrum, backlog. Nah, apalagi catatannya ini yang perlu kita bikin ya. Nah, ini persentasenya akan muncul di sini. Keren sih ya. Dan poinnya yang di close udah berapa? Terus rasanya sih ini bagus ya. Kemudian ada kekurangannya menurut saya teman-teman. Ini tidak ada Gantt chart-nya. Ya, tidak ada Gantt chart, tidak ada tampilan kalender. Ya, padahal kalender dan Gantt chart itu penting ya. Sedangkan Redmine dan Plain itu sudah ada Gantt chart dan kalender. Ini sayangnya kok tidak ada ya. Apakah kita bisa ubah Epic ini dalam bentuk Gantt chart? Ternyata tidak, teman-teman. Oke, jadi ini ada kurangnya ya, teman-teman ya. Kekurangannya tidak ada Gantt chart dan kalender. Maksudnya apa? Sebenarnya itu penting sekali, teman-teman. Jadi saya menekankan bahwa Gantt chart dan kalender itu penting.
supaya kita bisa on track. Di sini mungkin kalau kita lihat Epic di sini, kita hanya bisa melihat progresnya, tetapi kita tidak melihat deadline-nya, due date-nya, nggak muncul ya. Coba kalau kita lihat ke Scrum di sini, nah ini juga tidak muncul, ini apa ini? Tidak muncul tanggalnya, ya kan? Jadi kita nggak merasa terburu-buru nih, ya kan? Padahal seharusnya kan kita bekerja berdasarkan batasan waktu juga. Kalau tidak dibatasi waktu, ya bablas ya. Coba kalau kita lihat yang model Kanban, di sini juga nggak ada tanggalnya. Padahal kita tadi sudah ngeset due date-nya ya teman-teman ya. Coba kita klik lagi, mendesain. Ini seharusnya kita sudah set due date-nya teman-teman ya. Oh ini create-nya ya, kita waktu membuat jam berapa, due date-nya tadi kita sudah ya. Coba kita cek lagi teman-teman. Oh ini yang sudah selesai ya. Coba kita teliti yang belum selesai. Contohnya di sini yang develop. Oke. Oh due date-nya coba kita set di sini. Select misalnya tanggal Sabtu depan deh. Oke, kita sudah set due date. Ini nggak ditampakkan ya, padahal ini penting ya teman-teman ya. Ini cuma sekedar warnanya aktif gitu, tetapi tanggalnya sendiri tidak muncul. Di sini pun nggak muncul teman-teman. Coba kita lihat. Tuh. Wah, menurut saya ini agak-agak fatal ya teman-teman ya. Tanggalnya, due date-nya, deadline-nya nggak muncul. Tampilannya sih sudah oke ya, ada Scrum, ada Kanban, sayangnya tidak ada Gantt chart sama kalender. Jadi walaupun ini sudah oke banget, bisa drag and drop gitu ya. Sayangnya sih saya nggak bisa rekomendasi ya teman-teman ya. Wah, jadi ini nanti saya akan tuliskan di sini nih. Ada tapinya nggak? Nah, sayangnya ada tapinya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sementara ini dulu review kita tentang Project Management Tool berdasarkan request dari teman-teman kita, dan rasanya sih saya tidak bisa rekomendasikan. Sebenarnya user interface-nya keren juga, bagus, simple, bersih. Sayangnya ada kekurangannya, yaitu dua tadi ya, itu cukup fatal sih menurut saya, yaitu tidak ada kalender dan Gantt chart-nya. Atau jika teman-teman ternyata menemukan bahwa mungkin ini ada fitur yang belum saya temukan, mungkin ada Gantt chart-nya, mungkin ada kalendernya, mungkin teman-teman bisa bantu saya juga, tuliskan di kolom komentar, nanti kita akan coba bahas di video selanjutnya ya teman-teman ya. Tapi untuk sementara, kesimpulan sementara ini saya belum bisa merekomendasikan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sementara ini dulu videonya. Terima kasih atas atensi dan apresiasi teman-teman selama ini. Kalau teman-teman like video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe jika belum, dan share juga ke teman-teman yang lain, mungkin mereka membutuhkannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya yang mungkin tidak kalah seru ya, pasti harusnya lebih seru sih. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman, bye.